Tan. Sekarang beliau sudah ada di antara kita, duduk di depan yang berbaju putih. Dan pada kesempatan ini beliau berkenan untuk menyampaikan pesan, nasihat, taujihat, irsyadat kepada kita semuanya untuk semakin memperkuat keimanan, keislaman dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai acara kita pada siang hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk menyingkat waktu kami persilakan kepada Koh Dendi untuk menyampaikan segala hal yang sudah disiapkan, termasuk apa yang dibutuhkan untuk para santri, dan waktunya bebas kok. Jadi kalau nanti akan di stop untuk sholat asar, ya kita sholat asar, masih kurang lanjut lagi gitu. Yang penting kita mintanya sama Koh Dendi sepanjang-panjangnya dah gitu. Oke, nah anak-anak silahkan bertanya apapun dan Koh Dendi akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Baik, mari kita sambut Koh Dendi bersama-sama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya sekarang bisa berada di pesantren Mumtazah ya. Ini adalah di Kota Banjarnegara yang alhamdulillah sebenarnya masih nyerempet-nyerempet sama dengan saya ngapaknya nih Ustaz. Oh, itu. Saya juga ngapak. Priwe kabare? Loh, kok pada ketawa? Ditanya priwe kabare kok pada ketawa. Waras? Oh, alhamdulillah. Nyambung ya ternyata ya Mas. Ini dari seluruh Indonesia nih, Ustaz. Tapi kok pada bisa ngapak? Hah? Belajar ngapak di sini berarti ya? Masya Allah. Orang ngapak, orang tepet. Alhamdulillah. Oh, langsung heboh. Saya besar di Cilacap ya. Jadi memang wajib ngapak gitu. Nah, terima kasih banyak atas undangannya ya dari Ponpes Mumtaz. Kalau saya diundang ke pesantren itu saya senang. Senangnya kenapa? Karena saya melihat kejayaan Islam itu ada di tangan kalian-kalian ini. Ya. Kejayaan Islam itu ada nanti akan digunakan melalui tangan-tangan kalian. Tadi saya baru sebelum makan siang aja sudah dalam tanda kutip nih dipamerkan nih sama Ustadz kita ya, bagaimana kalian di sini belajar sesuatu hal yang saya nggak nyangka loh, bener saya nggak nyangka loh. Baru masuk 3 bulan udah bisa bahasa Arab gitu ya. Kayaknya tertarik juga saya masuk sini gitu. 3 bulan bisa bahasa Arab, masya Allah. Baca kitab, bisa membaca, menulis, menerjemahkan, masya Allah ya. Itu sebuah ilmu yang tidak mudah. Nah, tapi kalian ini nanti semua belajar itu semua, itu nanti tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ya di muka bumi. Nah, yang harus ditegakkan agamanya ya. Tapi jangan lupa juga kalian yang sudah belajar di sini semuanya selain mendapatkan ilmu yang luar biasa dari pesantren ini, kalian juga tidak boleh lengah. Nah, lengah dari apa? Lengah dari
menjaga iman dan akidah kita. Nah, kok begitu? Ngapain? Kan kita udah di keluarga Islam semua nih. Kenapa harus berhati-hati gitu? Karena ya, nih saya kasih tahu ya. Ada yang pernah mendengar, tahu kan agama Kristen, tahu kan? Tahu. Kristen sama Katolik tahu? Oh, bedanya apa? Nggak tahu. Ya, Katolik dan Kristen Protestan itu sama-sama Kristen. Ya, itu adalah agama yang diakui di negara Republik Indonesia. Oke? Agama Kristen Protestan atau Katolik itu selain daripada agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia, penganutnya juga mungkin ada saudara-saudara kita, ya kan? Kita mungkin hidup di keluarga atau yang saudara yang beragama tersebut. Kita tetap harus menghormati, nah, ya, dengerin nih, tetap harus menghormati saudara-saudara kita, teman-teman kita yang beragama Kristen atau Katolik dan agama-agama yang lain, ya, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain. Kita semua tetap harus menghargai, menghormati, tidak boleh mengganggu, ya. Kita juga tetap harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Setuju kan? Harus setuju dong. Tapi, nah, ini ada tapinya nih. Dari kalangan Kristen dan Katolik itu mereka punya misi, ya, punya strategi, punya keinginan, punya tujuan. Untuk apa? Untuk menarik orang-orang di luar agama itu untuk masuk agama mereka. Masa iya? Emang begitu, Pak? Benar gitu, Ustaz? Benar, ya. Itu memang ada tujuan, ada misi, ada strategi yang mereka selalu canangkan dan mereka lakukan untuk menarik orang-orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Termasuk kalian-kalian ini. Termasuk kalian-kalian. Kalian-kalian nih nanti yang udah keluar dari pesantren yang keren ini, insya Allah kan kalian nanti menjadi muslim-muslim yang taat. Oh, aminnya kencang, alhamdulillah. Justru kalian ini orang-orang yang nanti diincar oleh mereka. Ilmunya tinggi, ya nanti ya, ilmunya keren, ibadahnya taat, imannya bagus. Justru itu yang menjadi sasaran. Percaya nggak? Itu yang menjadi target mereka. Mereka kalau mencari sumber daya manusia untuk menjadi tenaga-tenaga yang dibutuhkan untuk menyebarkan agama mereka, yang mereka cari itu orang-orang seperti kalian, yang belajar dan ilmunya bagus dan ibadahnya bagus. Mereka nggak akan cari orang-orang Islam yang malas-malesan atau mungkin yang tukang mabok gitu. Nah, jadi kalian nanti setelah lulus dari Mumtazah ini menjadi muslim yang taat, justru kalian menghadapi salah satu tantangan atau ancamannya itu adalah dari kalangan mereka. Ini kok saya bisa ngomong begini? Emang saya mantan begitu? Bukan, saya bukan mantan. Tapi saya berapa kali sering mendengar ya dari kalangan mereka yang sudah hijrah ke Islam, sudah masuk Islam dari kalangan mereka nih, yang dulu kerjanya memang cari-cari orang seperti itu. Nah, jadi mereka nggak cari muslim yang malas-malesan, mereka carinya yang taat-taat, yang pintar-pintar. Itu memang sudah tugas mereka. Karena apa? Karena memang di dalam agama mereka itu mereka memang diperintahkan untuk mencari jiwa namanya. Mencari jiwa itu artinya mencari orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Ya, boleh apa enggak? Menurut kalian boleh nggak menurut pemerintah? Boleh nggak? Nggak ada yang tahu ya. Menurut pemerintah tidak boleh kalau kepada orang yang sudah beragama. Tapi kepada orang yang belum beragama boleh. Ya. Aturan pemerintah dibuat untuk mengatur pensiaran agama. Dilarang mensiarkan agama kepada orang-orang atau kelompok yang sudah beragama. Kalau yang belum beragama boleh. Contoh misalnya suku-suku dalam yang belum kenal Tuhan gitu. Nah itu mereka diperbolehkan, orang-orang seperti mereka diajak masuk agama tertentu. Tapi kalau orang-orang yang sudah jelas-jelas dia beragama,
itu tidak boleh. Ya, paham sampai sini ya? Paham. Jadi kalau kalian sudah merasa menjadi orang beragama, terus ada orang yang mendekati kalian, ngajak-ngajak kalian untuk pindah agama, boleh nggak? Apa? Nggak boleh, ya. Ada aturannya. Itu namanya keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79. Nah, memang produknya produk hukum cukup lama, tapi masih berlaku. Yang mana di bab 3 pasal 4 itu dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Nah ya, ingat-ingat nih. Jadi kalian, nanti keluarga kalian juga kasih tahu, Mak, Pak, kita kalau udah beragama tuh nggak boleh diajak-ajak sama orang yang ngajak pindah agama. Ya, sampai sini kalian harus tahu nih. Dan mereka itu memang mengajak orang untuk masuk agama mereka itu dengan cara yang halus. Caranya mungkin nggak kelihatan, macam-macam. Dari bidang pendidikan juga bisa, dari bidang kesehatan juga bisa, dari bidang pemerintahan juga bisa, dari macam-macam lah, dari kemiliteran juga bisa. Jadi mereka memang sengaja memasukkan sebanyak-banyaknya orang mereka di dalam instansi-instansi pemerintah, supaya mereka yang bisa mengeluarkan aturan, mereka juga yang menjalankan. Ya. Dulu mungkin kita sering mendengar, atau salah satunya juga dari saudara-saudara ya, saudara-saudara dari di sini juga mungkin ada orang tua kita, orang tua Islam yang menyekolahkan anaknya malah di sekolahan Kristen. Betul tak? Hah? Pernah itu deh? Oh belum ya? Tapi banyak keluarga Islam menyekolahkan anaknya ke sekolah Kristen. Alasannya apa? Disiplin gitu kan. Nah, mungkin memang waktu itu belum banyak sekolah Islam yang bermunculan gitu. Tapi sekarang kan sudah alhamdulillah banyak ya. Saya juga belum lama pulang dari Purwokerto, saya lihat dulu, waduh, sekolah bruderan itu dulu ngetopnya bukan main itu. Rame, dan yang masuk, yang sekolah di situ tidak hanya anak-anak Katolik, tapi dari keluarga-keluarga Islam juga. Tapi alhamdulillah sekarang di Purwokerto juga sudah ada sekolahan Al-Azhar, ada ya, Ar-Rasyid juga ada. Begitu juga rumah sakit. Rumah sakit Islam juga sekarang sudah mulai banyak bermunculan. Jadi alhamdulillah dari pendidikan kita bisa menampung, dari kesehatan kita bisa menampung. Ini mohon maaf ya, saya bukannya nakut-nakutin. Kami sering menangani kasus atau melihat kasus orang masuk ke dalam rumah sakit ketika dia sakaratul maut, pihak keluarganya suruh keluar. Yang menangani nanti dari pihak rumah sakit. Tiba-tiba dia sudah jadi Kristen aja. Sering begitu ya. Kami juga pernah mengutus petugas kami ke salah satu rumah sakit karena dia tidak punya biaya, tidak ada BPJS, dia harus dioperasi, mau digratiskan sama rumah sakit tapi dengan syarat dia harus masuk Kristen. Nah, jadi kalian ini harus paham, dari usia-usia muda seperti kalian ini harus paham bahwa ada upaya-upaya seperti itu di luar sana. Ya, kalian mungkin sekarang aman di dalam pesantren. Nanti kalau kalian udah terjun ke masyarakat, nanti kalian bisa lihat. Ya. Nah, sekarang saya sekali lagi merasa bersyukur bisa bertemu dengan adik-adik di sini yang alhamdulillah ilmunya tadi saya sudah lihat contohnya luar biasa. Dan saya juga sangat berharap Islam nanti bisa tetap dijaga kejayaannya dan juga terutama di Qur'annya terjaga melalui hafalan-hafalan kalian. Ya, melalui ilmu-ilmu kalian. Itu semuanya sangat penting karena Islam dan Quran itu tidak pernah berhenti diserang. Setiap saat diserang. Ya, saya hampir tiap hari isinya berdebat aja sama orang-orang di luar Islam, entah di medsos, entah ketemu dan segala macam. Yang isinya yaitu menjawab serangan-serangan mereka terhadap Quran dan Islam. Itu banyak banget. Nah, buat adik-adik di sini mungkin sekarang belum terlalu urgent lah ya belajar gitu ya. Tapi yang ingin saya bagikan buat adik-adik di sini adalah bagaimana kalian harus atau bisa tetap yakin bahwa Islam adalah benar-benar yang disebut dengan apa? Agama yang benar atau yang agama yang paling benar? Coba yang paling benar angkat tangan. Wah, banyak ya.
Ustaz, Islam agama yang paling benar nih, yang setuju segini banyak nih. Turunin. Atau Islam agama yang benar, tunjuk tangan. Kok dikit? Sebagian sini, sebagian sana. Yang tengah tadi, ayo tadi udah ngangkat. Yang lain, nih berubah nih pendapatnya nih. Saya ulang nih. Sebagai orang Islam, Islam itu agama yang benar atau agama yang paling benar? Alhamdulillah, berubah nih. Jangan bilang Islam agama yang paling benar. Kenapa? Kalau bilang paling benar, berarti ada yang lain yang benar juga kan? Tapi kalau kita berani bilang Islam adalah agama yang benar, yang lain salah apa benar? Salah. Nah, itu bedanya. Ya. Mungkin kelihatannya bedanya cuma kata paling loh, tapi artinya bisa kemana-mana loh. Ya. Kalian sebagai orang Islam harus berani bilang Islam adalah agama yang benar. Yang lain salah. Apakah kalau kita bilang agama lain salah terus kita harus bermusuhan sama mereka? Tidak, ya. Orang lain, agama lain juga berhak mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah, termasuk Islam dikatakan salah sama mereka ya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kita harus berantem terus ribut, bukan. Masalah agama itu adalah masalah yang benar-benar kembali kepada ranah keyakinan. Jadi kalau beda keyakinan bukan berarti harus bermusuhan. Kita beda keyakinan, beda suku, beda ras, tapi satu bangsa, satu tanah air, kita tetap harus bersatu, ya. Tapi kalau dalam masalah iman dan akidah, jangan sampai dicampur-campur, jangan sampai disama-samakan. Pernah dengar nggak semua agama sama? Pernah dengar nggak? Pernah. Benar apa salah buat kita? Salah. Alhamdulillah. Udah pintar-pintar nih sekarang nih ya. Jadi tidak ada yang namanya semua agama sama. Kalau sama kenapa mereka nggak masuk Islam aja semua gitu kan? Nah, jadi kita sebagai umat Islam, azannya. Oke, jadi lanjut nih. Baik. Nah, jadi ya, sebagai umat Islam, kita harus berani bilang Islam adalah agama yang benar, yang lain salah. Ya, agama yang lain juga berhak mengatakan yang sama, dan itu tidak harus membuat kita ribut atau berantem sama mereka. Tidak. Kita masih bisa hidup berdampingan dengan keyakinan masing-masing, tapi kita harus menjaga iman dan akidah kita. Kita tetap harus bertoleransi dengan mereka. Ya, kita tetap tidak boleh ganggu ibadah mereka yang resmi ya, yang agama ibadah-ibadah yang punya izin itu tidak boleh diganggu. Agama apapun kalau memang mereka punya izin yang sah tidak boleh diganggu. Kita tidak boleh ganggu, ya. Jadi untuk itu semuanya kita perlu harus benar-benar mempelajari Islamnya, ya. Tapi ada yang namanya ilmu yang mungkin kalian belum pernah dengar. Ini ilmu yang disebut dengan ilmu kristologi. Ada yang udah pernah dengar belum? Kristologi. Hah? Belum? Apa itu kristologi itu? Makanan apa itu ya kristologi ya? Bukan ya, bukan makanan. Kristologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa Al-Masih di dalam agama Kristen. Posisinya bagaimana gitu ya, Nabi Isa Al-Masih itu. Jadi di Kristen itu kan mereka menuhankan atau menyembah Nabi Isa. Kita Islam tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba Allah dan diberikan kitab Injil, betul kan? Nah, kalau di Kristen mereka menganggap Nabi Isa atau Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai pribadi kedua daripada paham atau akidah mereka yaitu Trinitas. Pernah dengar Trinitas? Hah? Pernah? Ada yang bisa jelasin Trinitas? Ada yang bisa jelasin nggak? Dengar dari mana Trinitas? Dengar dari mana? Dari teman? Apa? Oh, Anda pelajaran? Di sini ada? Loh, kok tadi nggak diceritain saya?
Saya pikir nggak ada ternyata ya. Apa? Oh, usuluddin berarti ya. Oh, perbandingan. Tapi cuman banding-bandingin doang ya Pak ya. Nggak berani nyalain kan? Nah, ya kalau perbandingan itu memang hanya membanding-bandingkan saja, tapi tidak melihat daripada akidah Islamnya, betul kan? Hanya kalau Kristen begini, kalau ini begini, kalau ini begini. Nah, oke, nggak apa-apa. Kalau yang disebut dengan ilmu kristologi itu kita mempelajari akidah mereka, kita mempelajari kitab mereka, kita mempelajari sejarah agama mereka, tapi kita bandingkan dengan akidah Islam, kita bandingkan dengan sejarah Islam, kita bandingkan dengan iman Islam, ya. Tujuannya belajar kristologi apa? Untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah atau upaya pemurtatan. Nah, itu di situ ya. Kalau perbandingan agama, mungkin tujuannya bukan untuk membentengi akidah, tapi hanya mengetahui beda-bedanya agama di seluruh dunia mungkin. Nah, tapi kalau kristologi, itu kita belajar bagaimana kita membentengi akidah kita, supaya kita tidak mudah dimurtadkan oleh orang lain, agama lain. Itu bedanya di situ ya. Nah, kalian tadi sudah dengar Trinitas katanya. Trinitas itu kan artinya kan 3 pribadi Tuhan yang berbeda, tapi satu hakikat gitu katanya. Ya, ada Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, betul kan? Tapi bukan 3 Tuhan, tapi satu Tuhan. Ngerti nggak? Paham nggak? Gimana caranya? Bapa Tuhan, Yesus, ya Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi satu Tuhan. Bingung nggak? Hah? Itu akidah mereka, ya itu nggak apa-apa, itu akidahnya mereka. Bukan kita harus ngikutin, tapi kita harus hanya tahu gitu. Akidah mereka seperti itu, gitu ya. Nanti ada lagi bilang Bapa Maha Kuasa, Firman atau Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus juga Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Perlu minum botrek nggak? Oh, perlu ya. Ya, kita mengetahui akidahnya teman kita yang Kristen, kita tidak boleh hina ya, nggak boleh hina ya. Kita hanya perlu mengetahui, tapi kita tidak boleh menghina. Biarkan saja, itu adalah akidah mereka. Tapi jangan biarkan mereka merongrong akidah kita. Jangan kasih kesempatan mereka melakukan upaya-upaya pendangkalan akidah kepada kita. Itu yang kita inginkan. Nah, caranya bagaimana? Supaya kita tidak mudah dimurtadkan oleh mereka. Caranya kita mengetahui dulu tadi, pertama akidahnya, yang kedua apa? Kitab-kitabnya. Ya, kitab mereka itu juga menjadi bahan pembelajaran kita supaya kita tahu ada apa di agama sebelah. Ya, jadi kalau kita tahu, nanti kalau kita diskusi sama mereka, malah bisa-bisa kita bisa membuktikan kepada mereka apa aja kesalahan dalam kitab mereka. Itu yang saya lakukan ya dengan teman-teman di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid yang pusatnya di Surabaya, yang mana saya juga diperintahkan untuk berdebat dengan pendeta-pendeta dalam setahun minimal 2 kali, sehingga apa yang kita lakukan bisa menjadi pembelajaran buat saudara-saudara kita yang muslim ya. Mereka yang belajar dari debat-debat itu bisa tambah kuat imannya, bisa tambah kuat akidahnya. Bahkan yang dari kalangan Kristen sendiri melihat debat itu, bahkan ada yang sambil mabok nonton debat, akhirnya masuk Islam. Lagi mabok, lagi minum-minum padahal nonton debat saya. Alhamdulillah. Nanti banyak juga yang datang ke tempat saya setelah menonton video-video debat seperti itu. Saya bukakan kitab-kitab mereka, saya buktikan di depan mereka sendiri. Mereka ada yang nangis, ada yang macam-macam. Alhamdulillah banyak yang syahadat masuk Islam. Alhamdulillah. Nah, yang kita harus jaga justru adik-adik nih yang di sini nih, yang masih muda-muda nih. Jangan sampai lulus dari sini malah jadi target pemurtatan. Itu yang yang kita harus benar-benar jaga ya. Dan caranya sekarang banyak sekali. Barusan saya dapat kiriman berita di NTB. NTB kan malah basis Islam kan. Dikirim apa? Turis. Banyak turis datang ke NTB, tapi ternyata turis-turis itu di sana ngapain?
membaptis orang Islam di sana. Coba membaptis umat Islam di sana dengan apa? Dengan iming-iming sembako misalnya kayak gitu-gitu, ya, makanan macam-macam lah. Nah itu yang saya harus kasih tahu kepada saudara Islam yang lain, ya. Oke, sekarang kalian nanti mungkin menghadapi orang-orang yang mendatangi kalian nih, contoh nih. Kalau misalnya ada orang datang bawa kitab begini, ada tulisannya begini, kitab suci Injil. Ya, mereka bilang, ini adalah kitab Injil yang diterima Nabi Isa Al-Masih. Menurut kalian, ya, menurut kalian nih, kalian kan sudah sering baca Quran. Di Quran sudah kita sering membaca ada istilah Taurat, Zabur, Injil, betul kan? Nah, kalau disebutkan Taurat dan Injil, apakah Taurat dan Injil itu kitabnya orang Kristen? Pada diam semua, alhamdulillah. Berarti masih bisa diajari, ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang Muslim yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu adalah kitabnya orang Kristen dan kitabnya orang Yahudi. Masih banyak yang bilang begitu. Nah, sekarang saya tunjukkan. Ini ada kitab namanya kitab Tanakh. Nah, kitab Tanakh ini adalah kitabnya orang Yahudi. Ya, tulisannya Tanakh. T-A-N-A-C-H. Tanakh ini adalah singkatan dari kata Torah atau kita kenal dengan sebutan Taurat, kemudian Nevi'im atau kitab nabi-nabi, dan Ketuvim, tulisan-tulisan orang bijak, termasuk tulisan-tulisan nabi-nabi, ya. Kitabnya orang yang disebut dengan Torah, Nevi'im, Ketuvim disingkat jadi Tanakh. Ini kitabnya orang Yahudi. Oke. Yang disebut dengan Torah atau Taurat itu di sini disebutnya kitabnya ada 5 kitab Musa. Apa aja? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jangan diapalin ya. Nah, nggak usah diapalin, nggak perlu diapalin ya. Itu yang disebut dengan 5 kitab Musa atau sebutannya Pentateuch. Ya itu bahasa mereka lah. Terus kemudian kitab Nevi'im atau nabi-nabi itu kitab yang berisi kisah-kisah tentang nabi-nabi. Siapa aja? Nanti ada Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, kemudian ada Hagai, Habakuk, Yunus, Ayub dan sebagainya. Di Quran kita juga membaca ada nama 24 nama nabi kan? Nah, itu nama-nama itu ada di sini. Cuman memang penyebutannya beda-beda gitu ya. Nah, setelah kitab yang Nevi'im ada lagi kitab-kitab yang namanya kitab Ketuvim. Ketuvim itu kitab tulisan orang-orang bijak. Termasuk di dalamnya ada kitab Mazmur. Di Quran kita sering baca Zabur, ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Daud alaihissalam. Nah, tulisan-tulisan yang lain selain Mazmur nanti ada Kidung Agung, ada Ratapan, ada Amsal dan sebagainya. Nah, kumpulan 3 kelompok kitab itu jadi kitab namanya Tanakh. Ya, kitab Tanakh ini ditulis dalam bahasa Ibrani, ditulis kira-kira 500 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Ya, kira-kira disusun kira-kira 450 sebelum Masehi. Terus kemudian kitab ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Nah, jadinya kitab ini. Namanya kitab Septuaginta, ya. Jadi dari bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi kitab dalam bahasa Yunani. Baru di abad ketiga ini baru diterjemahkan. Berarti kalau ini 450 sebelum Masehi, ini di tahun 270 sebelum Masehi, ya. Setelah ini diterjemahkan menjadi kitab bahasa Yunani, orang Kristen di abad pertama menulis kitab mereka sendiri, namanya kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Ini pengetahuan buat kalian nih ya. Saya nggak tahu di Usuluddin pelajaran itu ada nggak diajarin begini. Di sini ada kitab-kitab yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu. Nah, kitab yang ini yang bahasa Yunani ini dipakai oleh Kristen.
Ya, jadi ini di abad keempat Masehi, berapa ratus tahun tuh berarti tuh? Dari abad ketiga sampai Masehi 300 tahun, tambah lagi 400 tahun, berarti setelah ini dibuat, setelah 700 tahun, baru ini dijadikan satu sama kitabnya orang Kristen. Nah, inilah kitabnya orang Kristen. Ya, ini yang disebut dengan Perjanjian Lama, yang kitab terjemahan, yang kitabnya orang Kristen disebut Perjanjian Baru. Ya, kalau orang Yahudi dikasih ini suruh baca, yang ini, yang punya ini dikasih ini suruh baca, nih baca nih gitu, mau nggak kira-kira? Nggak mau. Mereka pasti nggak mau. Karena apa? Karena kitab ini terjemahannya sudah dirubah-rubah sama orang Kristen, ya, yang nulis ini. Jadi ketika ini dibuat oleh orang Kristen, oleh orang-orang Yahudi yang menerjemahkan ini ke sini. Yang ini terjemahannya baru di abad kedua, ketiga, keempat Masehi, baru dirubah-rubah terjemahannya. Setelah selesai dirubah, baru ditambahin sama ini. Nah, ini jadi kitabnya orang Kristen. Tadi saya nanya kan belum selesai nih. Pertanyaan saya, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran, apakah itu ini dan ini? Jawabannya? Bukan. Kenapa? Ada yang bisa jelasin? Sudah dirubah-rubah, ya kan? Lagi pula tadi saya bilang ini disusun tahun 450 sebelum Masehi. Nabi Musa hidupnya di abad keberapa? Ada yang tahu? Abad 14 sebelum Masehi, ya. Kalau dari abad 14 ini ke abad 5, bedanya berapa tahun? Hampir 1000 tahun. Hampir 1 milenium gitu. Jadi mungkin nggak ini tulisannya Nabi Musa alaihissalam? Nggak mungkin. Nabi Daud hidupnya di abad berapa? Abad 11 sebelum Masehi. Bedanya ke sini berapa? 11 sama 5. Berarti bedanya berapa? 600 tahun, ya kan? Jadi ini juga bukan tulisannya Nabi Daud alaihissalam. Terus yang ini, yang Perjanjian Baru, yang menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam di dalam kitab Matius sampai kitab Yohanes. Jadi ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang di sini itu juga ternyata menurut orang-orang Kristen sendiri itu ternyata menurut orang-orang Kristen yang dari akademisi gitu ya. Ternyata yang nulis bukan orang-orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang nulis tidak diketahui siapa gitu. Nah, karena apa? Karena kitab itu ditemukan tidak ada pengakuan saya bernama Matius menulis ini untuk siapa, nggak ada. Atau saya bernama Markus menulis ini untuk siapa juga nggak ada. Ya, begitu juga Lukas, begitu juga Yohanes. Nama-nama itu hanyalah nama-nama yang diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Ya, yang pertama namanya Santo Papias, memberikan nama Matius dan Markus. Itu dia berikan tahun 130 Masehi. Yang kedua ada Santo Irenaeus, tahun 180 Masehi, memberikan nama kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, itu di 180 Masehi. Jadi nama-nama itu adalah nama-nama yang diberikan oleh bapak-bapak gereja tersebut. Tidak ada nama Matius, aku bernama Matius, ayatnya nggak ada. Aku bernama Lukas, nggak ada. Semuanya nggak ada. Jadi kalau yang menulis saja nggak tahu siapa, udah gitu ditulisnya dari pertengahan abad pertama hingga ke abad kedua, berarti ini tulisannya Nabi Isa alaihissalam bukan? Bukan. Nah, kalau bukan, berarti ini Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam bukan? Bukan juga. Itu ya maksud saya di situ. Jadi jangan kalian pikir bahwa yang disebut dengan Taurat dan Injil yang dimaksud dalam Quran itu adalah ini dan ini. Nah, ini tadinya sudah jadi satu nih, ya. Kalau tadi ini Perjanjian Lama, ini Perjanjian Baru, ini sudah jadi satu, ada Perjanjian Lamanya, ada Perjanjian Barunya, ya. Jadi jangan kalian pikir bahwa Taurat dan Injil yang disebut dalam Quran itu kitabnya orang Yahudi atau kitabnya orang Kristen. Ya, saya berani mengatakan begini, kenapa? Karena saya sudah pelajarin ini kapan dibentuk, kapan ditulis, siapa yang nulis, di mana ditulis,
aslinya masih ada atau enggak gitu. Begitu juga yang ini, yang apa namanya, perjanjian baru. Yang perjanjian baru juga ini kapan ditulis, siapa ditulis, di mana ditulis, dan manuskripnya yang asli masih ada atau enggak, udah enggak ada. Jadi saya berani katakan ini bukan Taurat yang disebut dalam Quran, ini juga bukan Injil yang disebut dalam Quran. Nah itu ya, nanti kalau mau dibahas lebih dalam lagi ada, atau nonton di video-video saya. Jadi gitu, ini yang penting ya. Jangan beranggapan bahwa ini adalah Taurat dan Zabur, Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Beda. Begitu juga apa yang sudah ditulis di sini dan apa yang sudah ditulis di sini, ini ternyata setelah dipelajarin, ini ternyata banyak ayat-ayat yang kontradiksi. Gitu. Kontradiksinya dalam arti apa? Kontradiksinya itu bertolak belakang, ya. Ceritanya bisa bertentangan gitu. Masa? Mana contohnya? Adanya di sini nih, di buku saya. Saya sudah himpun kontradiksi-kontradiksi itu. Ini khusus yang ada di sini. Nanti volume-volume selanjutnya buku saya akan memberikan data kontradiksi yang ada di sini sampai di sini, sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Ini saya baru tampilkan yang hanya yang 4 gospel saja. Nah, sekarang kalau kita mengetahui ada sebuah kitab yang ada ayat-ayat yang kontradiksi, atau ada yang salah, atau ada yang tidak asli gitu, bisa nggak disebut sebagai kitab suci? Ya. Kalau Quran itu firman Allah bukan? Firman Allah atau sabda Nabi? Firman Allah. Kalau hadis, sabda Nabi. Ada bedanya gitu ya. Kalau di Quran murni semuanya firman Allah. Kalau sabda Nabi adanya di hadis. Tapi kalau di sini, ya, yang di sini, yang udah ada perjanjian lama dan perjanjian baru, di sini mungkin masih ada sisa-sisanya, gitu ya, sisa-sisa firman Tuhan yang mungkin masih dibawa oleh pengikut-pengikutnya yang sudah mungkin ratusan hingga ribuan tahun baru menyusun ini masih terbawa, gitu ya. Tetapi juga di sini campur, ada yang dianggap sebagai perkataan Nabi, perkataan sejarawan, bahkan juga ada cerita pornonya di sini. Lalu nanti giliran saya bilang cerita porno pada pengen beli lagi ntar. Jangan ya, nggak boleh ya. Ya. Jadi di sini memang tercampur gitu. Tercampur antara yang disebut sedikit firman Tuhan atau sebagian, tapi juga ada yang dianggap perkataan Nabi, juga ada yang sejarawan, tapi juga ada cerita-cerita yang tidak pantas dibaca oleh anak-anak seperti kalian. Nah, sekarang apa gunanya kita tahu isinya ini? Ya, ada nggak yang kira-kira ajarannya dalam sini sama dengan Quran? Kira-kira ada yang tahu? Ada ternyata, ya. Kita sering membaca Qul huwallahu ahad. Di sini ada kalimat begini, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Nah, kita sering baca Qul huwallahu ahad. Ini Ehad. Jadi Ehad bahasa Ibrani, Ahad bahasa Arab. Sama artinya. Cuman kalau ini yang tadi saya sebutkan, ayat itu memang ayat yang memang khusus untuk Bani Israel. Maka ayat lengkapnya bunyinya gimana? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Nah, gitu. Shema Israel artinya apa? Dengarlah hai bangsa Israel. Adonai itu apa? Adonai itu Tuhan, ya, atau Rob bahasa Arabnya. Adonai Eloheinu, Adonai itu adalah mungkin setara dengan kata Allah di dalam bahasa Arab. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tuhan Allah, Tuhan Esa. Setara dengan Qul huwallahu ahad. Nanti ada lagi ayat-ayat yang bicara begini. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Mirip nggak dengan ayat lam yalid walam yulad. Nah, tidak diperanakan, tidak memperanakan. Sama gitu ya. Jadi kalau yang punya Yahudi itu memang ayat-ayatnya banyak yang mirip gitu dengan di Quran, ya. Mereka juga tauhid, mereka juga monoteisme.
Ya, mereka juga tidak percaya Tuhan bisa jadi manusia gitu. Tidak ada ceritanya Tuhan yang Maha Esa itu bisa jadi manusia. Kalau tadi dikatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, itu disebutkan di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19. Nanti ada lagi ayat 1 Raja-Raja 8:27. Disebutkan langit yang meliputi segala langit tidak dapat memuat engkau, memuat Tuhan maksudnya. Kalau langit meliputi segala langit, berarti langitnya ada berapa? Banyak. Kita di Islam juga tahu kan, mengetahui bahwa langit ada berapa? 7. Nah, berarti mirip. Mereka juga percaya langit bukan cuma satu gitu. Dan tidak mungkin Tuhan yang Maha Esa itu bisa menempati langit. Sebutkan langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat engkau atau Tuhan. Ya. Nanti ada lagi Hosea 11 ayat 9, Tuhan bukan manusia. Ada lagi di Maleakhi 3 pasal ayat 6, Tuhan tidak akan berubah. Kita di Islam, di Quran, bisa nggak Tuhan berubah jadi makhluk? Nggak bisa, ya tidak ada ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi sebenarnya ada akidah yang sama antara Yahudi dan Islam. Dalam hal apa? Konsep ketuhanan gitu ya. Artinya Tuhan tidak bisa jadi manusia, Tuhan bukan manusia, Tuhan tidak mungkin bisa menempati langit dari segala langit. Nah, tapi ketika masuk ke dalam Kristen, Tuhan yang bukan manusia itu bisa tiba-tiba jadi Yesus. Nah, ya, di sini dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, tulisannya Allah, dan firman itu adalah Allah. Nanti ada lagi firman itu menjelma jadi manusia. Firman itulah yang sama orang Kristen dianggap sebagai Yesus, dan Yesus itulah yang dianggap sebagai Tuhan yang inkarnasi jadi manusia. Itu yang terjadi di dalam Kristen, ya. Makanya kalian harus tahu bahwa orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan karena ada ayat-ayat yang ditafsirkan sama mereka begitu. Tapi sebenarnya ayat-ayat itu sebenarnya bisa dikatakan apa? Ambigu. Ambigu itu artinya bisa ditafsirkan dengan makna yang ganda gitu. Ya. Jadi buat adik-adik di sini semuanya, kalau kalian paham seperti ini, kalian nanti menjadi orang-orang yang tidak mudah untuk dimurtadkan. Ya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan nih, kalau tadi saya katakan di dalam kitab mereka ada kesalahan, di dalam kitab mereka ada kontradiksi, bahkan ada ayat-ayat yang tidak asli, saya ingin buktikan. Kalau saya ngomong doang kan nanti saya dikata omdo gitu ya, omong doang gitu kan. Saya mau tunjukkan ada kitab yang kitab ini sengaja memang bukan untuk jemaat nih. Kitab ini khusus untuk pemimpin agama mereka. Ya. Saya minta tolong salah satu santri di sini untuk bantu ke depan saya bacain. Bisa? Siapa? Yang bacanya bagus? Tenang, di sini bukan bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Siapa yang bisa bacain sini? Maju depan sini. Bisa ya? Pakai mic. Nah, nih tolong dibaca nih ya. Ini apa? Kitab suci? Kitab suci Katolik. Belum hidup. Coba tes. Kitab suci Katolik. Boleh. Ini ada kata-kata apa? Tidak untuk diperdagangkan. Ya. Terus ini kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap tahun 2009 dipersembahkan kepada siapa nih? Umat Katolik Indonesia. Terus? Oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Oke, ya. Ini ada sebuah ayat yang ingin saya tunjukkan kepada kalian, di mana ayat ini satu-satunya ayat yang dianggap ayat yang ngajarin Trinitas. Ya. Tadi kan kita sudah sedikit bahas ya Trinitas ya. Ini ada satu ayat yang dianggap sebagai satu-satunya ayat yang mengajarkan tentang Trinitas. Ayatnya bunyinya seperti ini nih. Bentar ya. Nah, ini adanya di 1 Yohanes 5 ayat 7. Tolong bacain tapi nggak usah pakai bismillah ya. Nah, ini yang garis merah nih. Nah, silakan. 7 sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya.
dan ketiganya adalah 1. Terus? 8 dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ini ada catatan kakinya, gitu ya, atau seperti tafsir gitulah. Bunyi catatan kakinya begini, ayat 7 sampai 8 dari kata di dalam surga sampai dengan di bumi. Bagian apa nih? Terusin. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan yang kemudian disisipkan ke dalam ya, terus disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Coba diulang. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli. Tidak asli itu apa kata lain? Nggak ada. Tidak asli. Ya, dibuat-buat. Nah, kata lainnya apa kalau tidak asli? Oh, ya, silakan. Terima kasih. Cukup. Jadi kalau ada kitab mereka sendiri, ya, yang tidak dibagikan kepada jemaatnya, yang tahu hanya pemimpin agamanya, terus ada catatan kaki seperti itu, tidak asli, gimana? Kalau yang di sini, nah ini yang dibawa sama jemaatnya ke gereja, yang dibawa begini, nah ke gereja bawanya begini. Tapi yang di sini tidak ada catatan kaki seperti ini. Yang ada catatan kakinya yang ini tidak ada. Ya, ada ayat yang pasti tidak asli. Gimana dong? Bisa nggak disebut sebagai kitab suci? Gitu ya. Kalau buat saya waktu itu, ketika sebelum saya masuk Islam, saya tahu hal ini, jadi akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Nah, dan ternyata tidak cuma satu, ternyata banyak yang punya catatan kaki yang ayat ini tidak asli dan semacamnya. Itu banyak. Ada yang tidak asli, ada yang sisipan, ada yang tambahan, bahkan ada yang pinjaman. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Ya, memang ada kondisi-kondisi seperti itu. Nah, jadi buat saya waktu itu ketika saya melihat begini, tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci lagi. Nah, kalau kalian tahu hal seperti ini, dan kalau kalian bisa punya dokumen seperti ini, terus ketika ada orang mau memurtadkan kalian gitu, enak nggak nunjukinnya? Coba tolong dibaca gitu. Suruh mereka baca sendiri gitu ya. Sekalian tanya, tidak asli apa? Palsu. Nah kan kamu sendiri yang ngomong palsu. Gitu. Ya, paham ya? Nah, jadi itulah salah satu gunanya ilmu kristologi, ya, untuk membentengkan akidah kita. Jangan kalau kita nggak tahu, oke, kita pengetahuan Islamnya bagus, bacaan Qurannya bagus, hafalan Qurannya banyak gitu misalnya. Tapi dengan ajakan-ajakan mereka, atau mungkin rayuan mereka, atau mungkin dengan bantuan-bantuan yang mereka berikan, kita bisa menggadaikan iman. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita terjerumus atau menggadaikan iman kita hanya karena apa? Mungkin sembako, mungkin hanya karena bantuan, mungkin hanya uang dan sebagainya. Saya mungkin tidak perlu menceritakan satu-satu lah modus yang pernah saya lihat atau saya ketahui, tapi itu masih ada dan itu akan tetap ada, karena mereka memang sudah mencanangkan perintahnya mereka untuk membawa orang sebanyak-banyaknya ke agama mereka itu begini. Karena itu pergilah, jadikanlah mereka semua muridku, murid Yesus maksudnya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perintahnya begitu. Jadi itu yang disebut dengan amanat agung, ada di dalam kitab mereka. Walaupun ayat itu tidak asli juga, tapi itu yang dipakai sama mereka. Ya, itu yang digunakan oleh misionaris-misionaris dan pendeta-pendeta untuk mencari jiwa sebanyak-banyaknya masuk ke dalam agama mereka. Oke. Sampai jam berapa? Saya 3:30. Udah tanya jawab atau belum? Termasuk tanya jawab atau belum? Sudah termasuk.
Baik, kalau gitu kita masih ada waktu kira-kira 13 menit, kita pakai untuk tanya jawab ya. Biar nggak ngantuk ya. Kayaknya soalnya udah ada yang mulai merem-merem melek nih matanya nih. Baik, kalau gitu ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Nanti pakai mic ini yang bertanya. Silakan. Nah, maju. Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihatul Aziz Taufik Rahman. Apa? Deketin. Siapa namanya? Rihatul Aziz Taufik Rahman. Ya. Ya, yang ditanyakan apa? Kenapa dorongan kau mau masuk Islam? Oh, saya. Oke, silakan. Baik, izin. Saya dari tadi perasaan jelasin ya, nggak nyimak kayaknya nih, setengah tidur apa nih. Tadi saya menjelaskan bahwa ketika saya dulu di Kristen, saya menemukan ayat yang tidak asli ini. Ya, ketika saya menemukan bukti dari kalangan Kristen sendiri, nah itu yang membuat saya jadi tidak percaya bahwa ini kitab suci lagi. Itu yang pertama. Tapi saya lanjutkan ya. Jadi ketika saya sudah menemukan bahwa di dalam kitab saya ada kesalahan, ada kontradiksi dan ayat yang tidak otentik, saya kan harus belajar juga agama-agama yang lain. Nggak langsung ke Islam, enggak. Nah, ketika saya pelajari agama saya yang lama, itu agama Kristen. Kristen itu ada yang tahu nggak artinya apa? Ada yang tahu nggak Kristen artinya apa? Nggak tahu. Kristen berasal dari kata Kristus. Ya, Kristus artinya yang diurapi. Kristus itu sama dengan Al-Masih. Ya, Kristus bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Yunaninya Christos, bahasa Ibraninya Mesias. Nah, kalau bahasa Aramaiknya the Mesiho. Kalau bahasa Indonesianya Al-Masih. Jadi kalau Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih. Jadi Kristus itu adalah gelar daripada Yesus. Gelarnya ya. Sama seperti Al-Masih, gelar daripada Nabi Isa alaihissalam. Oke, Kristen itu ternyata gelar daripada Yesus. Ketika saya coba belajar Yahudi ternyata berasal dari kata Yehuda. Yehuda itu adalah nama daripada anak keempat Nabi Yakub alaihissalam. Ya, berarti nama orang. Hindu itu adalah nama tempat di mana agama itu berasal. Ya, lembah Hindu di India. Buddha itu adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Ya, Konghucu itu ternyata apa? Nama nabi di agama Konghucu. Itu nama nabinya gitu. Ya. Jadi kalau Kristen gelar orang, Hindu nama tempat, Buddha gelar orang, Yahudi nama orang, Konghucu nama orang. Giliran saya mau belajar Islam, Islam artinya apa? Berserah diri ya. Bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan gelar orang gitu. Tapi artinya berserah diri. Jadi ketika saya mulai mempelajari agama-agama yang lain, oh agama yang ini ada ternyata eksklusif khusus untuk kalangan mereka sendiri. Oh agama yang ini punya semacam kayak tingkatan-tingkatan berbeda untuk orang-orang ya berbeda ya. Saya nggak usah sebutin lah. Nanti ada juga oh ini ternyata agama yang hanya filosofis misalnya gitu. Tapi ketika saya mulai belajar Islam, di Islam ternyata ada yang namanya kesetaraan gitu. Ketika kita membaca mungkin hadis yaitu khutbah Nabi ya ketika Haji Wada, dikatakan orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari mereka apa? Yang bertakwa. Berarti orang Arab tidak lebih baik daripada orang Eropa, orang Cina, orang Indonesia, ya, orang Melayu dan sebagainya. Begitu juga orang-orang selain Arab itu juga tidak lebih baik daripada orang Arab, tapi yang lebih baik adalah takwanya. Jadi artinya
Di dalam Islam berarti tidak ada rasis, tidak ada diskriminasi. Karena kita sendiri juga ternyata tahu bahwa di dalam Islam ternyata setiap manusia, setiap kalian ini ya sebelum lahir, kan kalian juga nggak bisa milih untuk lahir jadi orang apa, betul nggak? Saya juga begitu, apalagi saya nggak bisa milih jadi lahir jadi orang sipit, jadi orang Cina atau orang apa sekalipun. Setiap manusia yang lahir sudah takdir mutlak. Dia lahir menjadi ras apa, suku apa gitu, ya kan? Tetapi setiap suku atau ras yang berbeda-beda itu memang ditujukan bukan untuk saling mengaku lebih baik dari yang lain, bukan. Kita diciptakan dengan suku dan ras yang beda-beda, tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal dan berkasih sayang. Itu pesan di dalam Islam. Dan karena kita nggak bisa milih kita mulai jadi orang apa, nah berarti kan kita punya ketergantungan kepada yang menciptakan kita, betul nggak? Nah itu sebenarnya dasar-dasar daripada iman Islam. Ya. Selain itu saya juga menemukan ternyata banyak di dalam Quran mukjizat-mukjizat tentang apa? Tentang sains. Tentang sains yang ternyata baru diketemukan bukti-buktinya baru belum lama ini. Paling baru 50 tahun yang lalu, paling baru 100 tahun yang lalu. Ternyata sudah dimuat atau ditulis di dalam Quran 1500 tahun yang lalu. Berarti itu membuktikan Quran bukan karangan manusia. Quran berarti bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Berarti yang mengarang Quran siapa? Berarti yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Itu yang akhirnya membuat saya akhirnya memilih untuk masuk Islam atau memeluk Islam. Ya, tapi sebenarnya ketika saya memeluk Islam, saya juga baru sadar, oh ternyata saya waktu lahir juga dulu Muslim. Setuju nggak? Setuju. Setiap bayi yang lahir fitrah, ya kan? Setiap bayi yang lahir adalah fitrah. Fitrah dalam hal ini konteksnya apa? Muslim, sebagai orang yang hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Itu yang membuat saya juga, ya Islam ini berarti memang agama yang diturunkan untuk manusia gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Silakan yang lain. Ada lagi yang mau bertanya? Yang ahwat juga boleh. Langsung maju. Silakan. Nyala-nyala. Bisa nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkanov Habib Zaidan. Apa perasaan Koh ya, setelah memeluk agama Islam? Perasaan. Kesan. Perasaan apa kesan? Kesan dan perasaan. Oh, kesan dan perasaan. Perasaan baik-baik saja. Baik, itu aja pertanyaannya. Oke, masih. Kesan dan perasaan. Ya, kalau kesan kan saya sudah dapat ketika saya mempelajari Islamnya. Ya, kesannya berarti saya menganggap Islam ini bukan agama yang ciptaan manusia. Berarti waktu itu saya mempunyai kesan bahwa Islam adalah agama yang benar-benar diturunkan oleh yang menciptakan manusia, bukan ciptaan manusia. Ya. Kalau kita sebagai orang Islam, kita mempelajari agama-agama kan, adik-adik juga belajar kan perbandingan agama-agama kan, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Bisa dikatakan bahwa itu adalah agama buatan manusia. Bisa nggak? Bisa kan? Nah, kalau Islam buatan siapa? Apakah buatan Nabi Muhammad SAW? Bukan. Karena ternyata di dalam agama Islam itu ditunjang dengan segala bukti yang otentik yang membuktikan bahwa tidak mungkin itu buatan manusia. Ya, dari mulai aturan kita hidup, dari mulai bayi sampai dikubur lagi, dari mulai kita tidur sampai bangun tidur lagi, dari segala macam hal yang kita bisa ketahui sekarang ternyata juga tidak terlepas dari Quran gitu. Kalian tahu matematika, ya, tahu aljabar, tahu algoritma, yang menciptakan siapa? Namanya siapa?
Al-Khawarizmi. Nah, itu juga diambil intinya juga dari Quran. Ya, aljabar algoritma. Kalau nggak ada aljabar dan algoritma, nggak ada tuh namanya handphone bisa ngirim pesan tuh WhatsAppan kayak Ustadz nggak bisa. Gitu. Ya, itu yang membuat saya sangat berkesan untuk Islam. Ya, kalau perasaan ya alhamdulillah, saya merasa menjadi seperti orang yang paling beruntung di seluruh dunia ketika saya memeluk Islam. Ada lagi yang nanya? Silakan. Ya, silakan. Langsung. Perkenalkan, nama saya Itu kenapa jangan dipegangin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Asik. Udah kenalkan nama saya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal kok. Saya pengen bertanya, sebenarnya posisi Roh Kudus itu dia dijadikan sebagai Tuhan kan karena dia itu yang meniupkan rohnya Nabi Isa ke dalam rahimnya Bunda Maryam kan. Maka dari itu maka dia dijadikan salah satu dari Trinitas. Nah, tapi kenapa Bunda Maria sendiri itu tidak dijadikan salah satu Tuhan? Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Ya, saya jelaskan ya. Di dalam Kristen, yang disebut Roh Kudus itu bukan yang meniupkan roh kepada Maria. Bukan ya. Nih tolong diperhatikan nih yang nanya nih. Yang dianggap meniupkan roh kepada Maria di dalam Bible ini itu bukan sorry saya mungkin keliru ya tadi ya pertanyaannya ya. Jadi Roh Kudus itu adalah yang memang asal daripada Yesus di dalam kandungan Maria, betul ya. Tetapi kalau di dalam Islam Roh Kudus itu siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi beda ya. Saya tadi sempat ketukar. Nah, terus tadi tanyanya Roh Kudus itu kan dijadikan Tuhan, ya. Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga di dalam Trinitas. Pertanyaannya tadi jadi apa yang Roh Kudus itu apa jadinya? Oh, itu kan Bunda Maria. Tapi yang Roh Kudusnya sudah jelas ya. Jadi memang Roh Kudus adalah pribadi ketiga daripada Tuhan di dalam Kristen. Dan beda dengan istilah Roh Kudus di dalam Islam ya. Jangan sampai ketukar ya. Islam kita mengenal yang disebut dengan Rohul Kudus itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Di Bible ini juga ada yang namanya malaikat Gabriel ya. Gabriel itu malaikat tapi bukan Roh Kudus. Beda. Sekarang kalau nanya tentang kenapa Kristen tidak menuhankan Maria, kata siapa? Ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Nah, buktinya di mana? Dan itu sudah dibantah oleh Quran. Nah, ada yang tahu nggak bantahan Quran terhadap orang-orang Nasrani yang menyembah Maria sebagai Tuhan? Tahu nggak ayat berapa? Bantahan Quran terhadap orang Nasrani yang menyembah ibunya Nabi Isa. Itu bantahannya di Quran ayat berapa? Ada yang tahu nggak? Yang tahu saya kasih buku ini. Ayo, ada yang tahu nggak? Tunjuk tangan. Kalau ada yang tahu. Ahwat ada yang tahu nggak? Itu dorong-dorongan itu. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Waduh, nggak jadi dapat buku dong kalau gitu. Saya taruh lagi dong berarti. Begini ya. Ada orang-orang Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan, tapi mungkin sekarang sudah punah. Ya. Zaman dahulu kira-kira di abad keempat itu ada kelompok Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Malah tumbuhnya di daerah Arab, di tanah Arab. Ya, kira-kira mulainya tahun 350 Masehi. Kelompok itu yang disebut dengan kelompok Koliridianisme. Ya, saya ulang ya. Koliridianisme. Mereka menyembah Maria sebagai Tuhan.
kelompok itulah yang dianggap sesat oleh gereja yang berkuasa pada saat itu, sampai akhirnya mereka membuat konsili yang namanya Konsili Efesus tahun 431 Masehi yang membidatkan kelompok itu, ya. Bidat bukan bid'ah, ya. Kalau kita sebutannya bid'ah, mereka bidat. Jadi kalau di konsili itu mereka menetapkan bahwa Maria itu hanya sebagai Theotokos bilangnya. Theotokos itu artinya bunda penghantar Tuhan ke bumi, tapi bukan Tuhannya, gitu ya. Jadi jangan salah, di dalam Kristen ada orang-orang Kristen yang juga menyembah Maria sebagai Tuhan. Nama kelompoknya adalah Koliridianisme, tumbuhnya di abad keempat di tanah Arab. Mungkin kalau teman-teman atau adik-adik pernah mendengar kabar atau isu bahwa di dalam Ka'bah ada gambar Maria dan Yesus, pernah dengar ya? Waktu itu sempat ramai kan? Bisa jadi itu dari kelompok orang Kristen itu, gitu. Ya, karena itu adalah termasuk kelompok elit, gitu. Oke, nah, surat di dalam Quran atau ayat di dalam Quran yang membantah tentang konsep ketuhanan yang menyembah Maria itu adanya di Quran surat Al-Maidah ayat berapa? 116. Nah, ya, yang mana dikatakan atau diceritakan nanti ketika Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Itu bantahannya. Jadi Quran sudah menjawab segala macam konsep ketuhanan dalam Kristen sebenarnya. Ya. Kalau Quran surat Al-Maidah ayat 116 sudah membantah Kristen yang menyembah Maria, Quran juga sudah membantah konsep ketuhanan Kristen yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Isa putra Maryam. Itu ada di Quran surat Al-Maidah sama suratnya ayat ke-72. Ya. Itu Kristen, masih ada nggak Kristen yang seperti itu? Masih ada, yaitu Kristen Oneness namanya. Kristen Oneness itu mengatakan Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi, bukan tiga pribadi. Nah, kalau yang Trinitas, itu yang disebut dengan kelompok Trinitarian, itu yang menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai satu kesatuan, itu dibantah di ayat selanjutnya, ayat ke-73 di dalam surat yang sama. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari tiga, gitu. Ya, kalau yang 72 telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Isa putra Maryam. Cukup jelas ya? Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Baik, alhamdulillah. Satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husain. Saya mau bertanya, apa tantangan kau sebelum masuk Islam dan gimana cara kau ngadepin tantangan itu? Baik. Tantangan ya. Awalnya saya berpikir bahwa keluarga saya akan menentang kalau saya masuk Islam. Awalnya. Tapi ternyata keluarga saya biasa-biasa aja. Ya, tidak ada yang larang, tidak ada yang merendahkan atau sampai mengucilkan gitu, ternyata nggak ada. Tapi ternyata tantangan itu malah sebenarnya datang dari mana ya? Dari, boleh dikatakan dari umat Islam sendiri gitu. Artinya begini, di dalam Islam ternyata juga kan banyak terjadi yang disebut dengan perpecahan. Kalau perpecahan ini kalau dalam arti cuman organisasi aja itu nggak ada masalah, itu bukan perpecahan. Itu hanya cara dari masing-masing orang atau sekelompok orang yang ingin mencapai tujuannya. Tetapi perpecahan yang saya maksud adalah ketika, oke lah, kita tahu ya ada yang disebut dengan Sunni dan Syiah. Nanti di dalam Sunni sendiri ada kelompok-kelompok yang lain yang mungkin saling menyalahkan atau bahkan sampai yang paling parah saling atau mengkafirkan. Ya, itu yang menurut saya agak menjadi kekurangan gitu ya di dalam Islam, bahwa Islam itu seharusnya bersatu. Islam itu harusnya berukhuwah gitu. Ya. Karena biar bagaimanapun Islam sebagai salah satu agama besar di dunia itu memang bisa dikatakan menjadi penghalang buat orang-orang yang punya kepentingan kepada
orang-orang seluruh dunia. Orang-orang Islam itu yang dianggap sebagai penghalang. Kenapa? Contoh misalnya, kayak awat-awat yang di belakang itu, yang pakai hijab, itu juga bisa menjadi penghalang buat industri-industri yang menyasar kepada wanita-wanita. Contoh misalnya apa? Dengan produk-produk kecantikan, dengan produk misalnya rambut gitu, cat rambut dan sebagainya. Mereka adalah yang disebut bisa dikatakan penghalang untuk produk dan bisnis mereka gitu, ya kan? Jadi makanya Islamnya diserang, makanya Islamnya difitnah, makanya ada sebutan Islamofobia. Pernah dengar kan? Pernah dengar nggak Christianity phobia? Nggak ada kan? Nggak ada. Cuman Islam yang difitnah. Kenapa? Karena memang Islam yang dianggap menjaga moral dalam keluarga, dari mulai keluarga sampai masyarakat, apalagi di negara yang mayoritas, apalagi di negara yang menjalankan syariat Islam. Islam itu benar-benar dijaga dan dijalankan. Nah, itu yang menjadi sasaran mereka. Nah, ketika kita menghadapi musuh yang di luar Islam, tapi Islamnya sendiri masih dalam tanda kutip gontok-gontokan, mengaku bahwa kelompok dia hanya kelompok dia yang paling benar, kan itu yang menjadi apa? Nilai minus ya dalam Islamnya. Kita walaupun kita memiliki pemahaman yang berbeda-beda, misalnya contoh tentang fikih, tentang kalau akidah sih saya rasa enggak ya, tentang fikih lah banyakan ya. Masalah-masalah fikih itu aja kan hanya apa ya? Masalah-masalah kecil, masalah-masalah cabang yang sudah mungkin dibahas oleh imam-imam kita zaman dulu. Itu jangan sampai dijadikan sebagai penghalang untuk umat Islam berukhuwah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri kan memerintahkan kita untuk bersatu sebenarnya. Gitu ya. Itu tantangannya. Nah, kalau buat tantangan yang lain paling adalah tantangan yang juga dari kalangan Islam sendiri, yang mana masih banyak umat Islam yang pemahaman tentang Kristologi itu masih sangat sedikit. Nah, ya itu tantangan buat saya, sehingga saya ingin memberikan edukasi kepada umat Islam yang lain tentang yang namanya Kristologi. Contoh tadi yang seperti ini Injil apa bukan? Injil gitu. Padahal beda, ini adalah bukan Injil yang dimaksud Quran. Ini juga bukan Taurat yang dimaksud Quran. Saya ingin sekali kita dari dini, dari usia-usia kalian ini sudah mengetahui tentang hal ini, sudah belajar tentang akidah mereka, sudah belajar tentang kitab mereka, sehingga nanti ketika keluar kalian lulus dari sini, kalian sudah bisa menjadi pembela Islam dan juga apa? Melindungi akidah umat Islam. Itu harapan saya ya, insya Allah. Baik, cukup ya? Ada lagi? Dari Ahwat nggak ada yang tanya? Malu-malu. Baik, kalau nggak ada, saya serahkan kembali ya kepada asatidz kita. Siapa namanya? Silakan ya. Baik, saya mau ini setelah ini sudah selesai atau masih ada? Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih ya sekali lagi kepada Pesantren Mumtaz atas undangannya, dan alhamdulillah kita sudah menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam sore ini. Mudah-mudahan kajian kita atau interaksi kita bermanfaat ya buat adik-adik semuanya di sini ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah sampai kita husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Sepenuhnya saya minta maaf jika ada yang kurang berkenan, yang salah datangnya hanya dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, ini salah satu studium general yang sangat penting, menambah pengetahuan kita di pelajaran Al-Adyan ya, pelajaran Diyanah. Ada kitab yang kita pelajari kok, namanya kitab Al-Adyan, sejarah-sejarah agama, kemudian perbandingannya. Nah, ini di siang hari ini kita tahu tentang Kristologi ya, tentang Kristologi. Dan nantinya insya Allah
bahan dari pendalaman kalian di ilmu kristologi ini nanti kita bisa jadwalkan untuk menonton debat-debatnya Koh Denggi. Setuju? Jadi dengan menonton debatnya langsung dengan para pendeta, bahkan ada beberapa pendeta yang kalah debat dan masuk Islam. Ini kan dahsyat sekali. Ke depan anak-anakku, ini juga salah satu medan dakwah kita. Sebelum kalian mengetahui kristologi, maka selama di pondok ini kuatkanlah pengetahuan kalian terhadap Al-Quran, Al-Hadits, sumber-sumber utama agama kita. Sehingga apapun yang mereka serang terhadap Al-Quran, kalian pun sudah tahu jawabannya, yaitu dengan faham yang betul-betul faham tentang Al-Quran. Jangan sampai kalian hafal Al-Quran 30 juz, mereka tahu ayatnya, interpretasi atau pemahamannya lain, ditanyakan ke kalian, kalian malah tidak tahu. Ini tidak boleh terjadi, ya. Di dunia ini selalu saja ada an-niza' ad-daim bainal haq wal batil. Fa inna nahnu nudafi'ul haq. Kita berada di pihak yang hak dengan membela agama Allah. Kalian semangatlah ya untuk menjadi faqih fiddin, alim fi ta'wil. Selanjutnya masih banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kalian dalami. Tapi dasarnya adalah hafizul Quran, hafizul hadis, fahimul fiqh, juga paham betul terhadap ilmu-ilmu keislaman kita. Akhir, mari kita doakan khususon untuk Koh Dondi. Kita doakan moga-moga kokoh selalu sehat walafiat beserta keluarganya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tim mu'alaf ini yang berdakwah kepada saudara-saudara kita yang sedang akan atau telah masuk Islam, mereka akan berada dalam binaannya dan Allah selalu menjaganya. Al-adhiya wa kulliya as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم فقهنا في ديننا اللهم علمنا في تأويل القرآن اللهم اجعلنا من حملة القرآن اللهم اجعلنا من حفظة القرآن اللهم احفظ يا الله بحفظك على عبدك فاهدني يا الله من كل سوء وبلاء وفتنة اللهم احفظه فإنك خير حافظ وأنت خير الراحمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير صلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dalam sekalian acara studi general ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin.